firman-Mu Tuhan dan membawakan persembahan yang pertama dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kasih berkatnya. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Saya bersyukur karena tuntutan Roh Kudus dalam kehidupan saya dari beberapa hari yang lalu, memang dari minggu yang lalu juga saya sudah persiapkan untuk materi pembacaan firman Tuhan. Kalau sewaktu-waktu saya diminta untuk melayani, yang pada doa 10 malam juga saya diberi kesempatan untuk melayani, dan siang hari ini juga saya
diberi kesempatan untuk melayani pada siang hari ini. Puji Tuhan. Dan kesaksiannya tadi pagi pada saat mau antar, ya biasa orang satu-satu diantar karena cuma pakai motor. Jadi pertama kita bawa Steve dengan Sheila, baru turun tiba-tiba dan kempes. Oh Tuhan, ini ada lagi orang dan kempes. Aduh, jadi ini mesti mobil pompa. Ini kan ban cublas, jadi ini ada ban dalam cuma mau isi angin. Ini ada yang dibuka jalan, sedangkan ini waktu baru kloter pertama ini yang antar, belum ada case, cuma ada Sasa yang jemput, jadi dengan mama, ada mama dengan anak terakhir. Jadi ini kira-kira mau terlambat, apalagi kita ada tugas untuk bawa firman ini hari. Jadi tidak ada apa-apa, mau usahakan secepatnya supaya dapat mengisi angin ini ban. Cuma ada berapa langkah, tiba-tiba tetangga bilang, "Kiapa om? Kiapa bisa bantu na iyo? Mari jom isi angin." Oh puji Tuhan, ada yang bapaknya mau isi angin. Jadi dia tolong, dia isi angin. Jadi kita boleh jemput satu-satu, tapi keluarga untuk datang beribadah. Jadi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya dengan berantara orang yang mau menolong saya pada pagi hari tadi. Haleluya. Jadi saya masih bisa melayani pada siang hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan baca dan bawakan pada siang hari ini, saya ambil dalam kitab Yohanes, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6. Kitab Yohanes ayat 14, Kitab Yohanes 14 ayat 6, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6. Kita sama-sama baca. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara, dalam hidup kita, ya, kita pasti memiliki tujuan untuk mencapai tujuannya tersebut. Kita mempunyai dalam kehidupan kita memiliki suatu tujuan, ya, cita-cita, di mana kita diberikan suatu pilihan dalam hidup kita. Jalan mana yang akan kita lalui untuk bisa tiba di suatu tujuan yang kita tuju, ya, saudara-saudara. Itu baik jalan yang benar ataupun jalan yang tidak benar, saudara. Itu merupakan suatu pilihan dalam kehidupan kita apabila kita mempunyai satu tujuan. Jadi kita mau lewat mana, saudara-saudara? Ya. Ada dalam Alkitab, ya, juga ada dalam Alkitab jalan yang lebar, ada juga jalan yang sempit. Jadi kita menentukan kita mau lewat yang mana. Mau suka yang gampang atau yang suka yang susah. Ya. Kemudian kita yang menentukan pilihan tersebut, ya. Dan Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Ketika kita menentukan mau berjalan di jalan yang benar, Yesuslah jawabannya kalau kita mau pilih. Haleluya. Kenapa kita memilih, ya, jalan seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan kita memilih Dia, ya. Kita mau ketika kita berjalan supaya kita tidak tersesat, saudara-saudara. Ya. Banyak orang kalau mau melangkah dia sembarang, saudara-saudara. Dalam kehidupan mereka sembarang jalani apa yang bisa mereka jalani tanpa ada satu tujuan dan tidak ada satu pilihan yang tepat, saudara-saudara.
baik itu mau suka jalan yang lebar atau yang sempit, mau yang gampang atau yang susah, itu merupakan suatu pilihan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Saudara-saudara. Ya seperti sekarang ini, ya jalan-jalan supaya Tuhan tersesat. Ya sekarang ini zaman sekarang ya supaya kita tersesat, jalan-jalan sudah diberi nama. Ya ada jalan Ahmad Yani, jalan Samratulangi, ya jalan yang di depan ini adalah jalan Ari Lasso, ya itu supaya memudahkan orang kalau mau melewati atau mau dia bisa satu tujuan, dia sudah tahu dia mau lewat mana, saudara-saudara. Ya sudah diberi nama, ya supaya lebih gampang. Apalagi sekarang kalau orang mau pergi satu tujuan dan orang yang pernah lewat, pasti orang pakai Google Map, saudara. Jadi itu yang akan mengarahkan sampai kepada tujuan. Dan ketika kita mau menentukan tujuan kita, yaitu mau hidup, ya kita harus memilih jalan yang tepat, yaitu nama jalannya, ya yaitu kalau kata Tuhan yang setahu Tuhan Yesus, pasti Tuhan memilih jalan yang seperti yang saya bilang tadi. Untuk zaman sekarang kan sudah ada nama jalan. Sekarang Tuhan untuk menjalani terus hidup, untuk mencapai satu tujuan, kita akan memilih jalan yang namanya jalan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena kita tidak mungkin ya memilih jalan yang sesat, saudara. Karena jalan Kristus adalah jalan yang benar, dan firman Tuhan adalah Alkitab kita, adalah kebenarannya, saudara. Firman Tuhan yang membimbing kita agar kita tidak tersesat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau orang mau pergi ke satu tujuan, kalau orang minta DP arah, DP jalan, orang pakai Google Map. Nah, sekarang kalau orang mau satu tujuan untuk kita bisa hidup, ya kita akan memilih jalan Yesus Kristus, yang dimana adalah Alkitab firman Tuhan ini adalah pembimbing dalam kehidupan kita, supaya orang tidak tersesat, supaya kita orang boleh tahu jalan mana yang kita mau pilih. Ya, sama halnya dengan contoh ya saya katakan, saya mau bilang hidup kita, ya, secara pribadi juga saya bisa memberikan contoh. Saya punya satu tujuan dalam hidup saya, ya, saudara. Dan ketika saya masuk ke jalannya sebuah jalan raya, saya ibaratkan itu jalan raya adalah firman Tuhan, saudara. Dan hidup saya adalah kendaraannya. Contoh saya mobil begitu, saudara. Ketika saya menjalani kehidupan saya masuk ke jalan raya, saya punya tujuan ya dalam hidup saya. Kemudian di jalan raya itu ya, kalau siapa yang biasa mau balap, mau Frankie ya, yang biasa bawa kendaraan, pasti kalau kita memasuki jalan raya itu tidak gampang dan tidak mudah ya. Bukan sekedar jalan itu cuma orang yang berjalan sendiri, pasti ada kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, di jalan raya itu pasti banyak peringatan-peringatan, rambu-rambu lalu lintas, ya saudara-saudara, banyak larangan, peraturan ya. Sehingga kalau kita memasuki jalan raya itu, kita harus mengingat ya aturan-aturan supaya tidak terjadi suatu kecelakaan. Sama halnya dalam kehidupan kita, ketika kita masuk dalam jalan raya, kita minta firman Tuhan yang menuntut kehidupan kita, ya, supaya kita tidak tersesat, tidak masuk dalam lubang kecelakaan, saudara-saudara. Dan seperti kita ketahui kalau di jalan itu ada suatu kesabaran, ya, kita untuk menjalani kehidupan kita. Kadang-kadang juga kalau kita sedang berkendara, tiba-tiba ada orang yang melambung, ya. Apa yang terjadi? Ya, kata-kata umpatan yang kita keluar, maki-makian yang kita keluarkan. Nah, begitu dalam kehidupan kita juga. Ketika kita ada suatu permasalahan, ya, dalam kehidupan kita harus tetap sabar.
ya untuk menjalani kehidupan yang sedang kita jalani. Karena memang dalam berkendaraan di jalan ya banyak sekali macam cobaan ya, apalagi sudah ada tabrakan begitu. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami suatu permasalahan ya, kita hanya memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita harus memilih jalan Kristus, saudara-saudara? Karena kalau kita melewat di jalan yang sebelah, mungkin lebar ya, itu pasti Tuhan akan tancap gas kayak jalan tol. Kita tidak akan peduli dengan keadaan yang ada, ya, sehingga kita tidak tahu di depan itu akan terjadi sesuatu. Tapi kalau kita melewati jalan Kristus dengan firman Tuhan sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami suatu bahaya, saudara-saudara. Kita akan aman, sejahtera dalam perjalanan sampai kepada tujuan. Dan saudara-saudara, kalau seperti saya ya membawa kendaraan, pasti bukan hanya sendiri. Pasti saya bawa penumpang, yaitu keluarga saya. Ya. Jadi saudara-saudara, saya menentukan kehidupan saya dan keluarga, ya, untuk bisa tiba di tujuan dengan keadaan yang selamat. Apabila dalam kehidupan saya membawa diri saya, membawa kendaraan ini bersama keluarga dengan keadaan yang tidak baik, ya, kita tidak berjalan dalam jalan Kristus, firman Tuhan sebagai pembimbingnya, pasti kalau saya berbuat kesalahan, semuanya akan berimbas kepada keluarga, saudara-saudara. Jadi saya harus ingat bahwa saya ini membawa keluarga. Saya harus betul juga dalam kehidupan saya. Kalau saya berjalan dalam jalan yang sesat, saudara-saudara, saya memilih jalan yang tidak bagus, pasti keluarga saya juga akan terikut, ya, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sampai saat ini, ya, keluarga saya masih tetap selalu setia mengiring Tuhan, walaupun memang banyak cobaan rintangan yang kami hadapi, tapi kami tetap selalu bersyukur karena Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan saya, ya, sampai saat ini. Walaupun memang kalau mengingat juga dulu, seperti yang saya bilang, kalau saya yang jadi sopir, terus saya bawa kendaraan ini ke jalur yang tidak baik, pasti keluarga saya juga ikut. Tapi puji Tuhan, saat ini kami sekeluarga tetap selalu setia dalam pengiringan dan kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Begitu juga, ya, bisa saja saya bukan yang bawa kendaraan tersebut, saudara-saudara. Bisa juga kepada anak saya, ya. Jadi saya ingatkan kepada pemuda-pemudi yang ada, ya, kita harus ingat bahwa diri kita harus kita bawa sesuai jalan Kristus. Kenapa, saudara-saudara? Seperti yang saya bilang, kalau saya digantikan anak saya membawa kendaraan, dia harus ingat dia membawa keluarganya. Haleluya, saudara-saudara. Ya, jadi anak muda harus ingat, ya, bahwa kehidupan yang kalian jalani, kalian harus ingat, apapun yang kalian lakukan, harus ingat bahwa ada keluarga yang kalian bawa. Ya, saudara-saudara. Karena zaman sekarang kalau melihat anak muda, memang, ya, sudah lupa untuk, ya, bergereja, apalagi kalau bilang malam minggu, pulang so pagi, ya, untuk saja orang anak-anak muda di tempat ini, ya, selalu ingat, ya, pesan orang tua, mungkin juga sering-sering dengan firman Tuhan. Jadi setiap hari minggu ingat mau datang masuk gereja, saudara. Jadi diingatkan kepada pemuda-pemudi, ya, jangan mengikuti keadaan yang sekarang. Kalau melihat, ya, banyak ajakan-ajakan dari teman-teman, ya, yang bisa menyesatkan. Jadi kalian harus berpikir bahwa firman Tuhan yang selalu memimpin kita, ya, firman Tuhan yang selalu menolong kita, membuka pikiran kita supaya kita tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik, saudara-saudara. Haleluya. Ya. Jadi begitulah kehidupan yang kita jalani. Kita harus memilih, ya. Ketika kita berkendara memasuki jalan raya, ya, banyak sekali godaan, ya, banyak sekali tantangan-rintangan. Pada saat kita berjalan sudah pelan-pelan, tiba-tiba kita lihat sebelah kanan, ada apa di sebelah kanan? Wah,
kita coba, ternyata ada jabatan, ya, ada kekuasaan, ya, banyak sekali iming-iming yang diberikan, ya, ketika kita berbelok dari Tuhan, ya. Ketika kita masuk situ, kita akan merasa nyaman, saudara-saudara. Apa karena dunia yang berikan kepada kita itu memang betul-betul nyaman, saudara-saudara. Itu betul-betul yang menyenangkan. Tapi ingat, saudara-saudara, itu hanya sementara dan itu adalah kesenangan dunia, saudara-saudara. Haleluya. Jadi kita tetap harus berjalan di tengah jalannya Tuhan. Ya, jangan kita berbelok melihat apa yang di sebelah kanan. Begitupun juga sebelah kiri. Ketika kita penasaran apa yang ada di sebelah kiri, kita berbelok, ternyata kesenangan, ya, pesta pora yang selalu mengajak kita untuk selalu ikut dalam kegiatan seperti itu. Kita lupa bersyukur, ya, dengan keadaan kita. Ketika kita masuk dalam kehidupan itu, dia kita akan lupa Tuhan, saudara-saudara. Kesenangan dunia yang dunia berikan kepada kita itu sangat menyenangkan, saudara-saudara. Dan kita tidak tahu bahwa jalan itu yang akan menjerumuskan kita dalam kejatuhan. Jadi ingat, saudara-saudara, biar kiranya firman Tuhan tetap selalu dalam hati kita, ya, selalu membimbing kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita. Karena firman Tuhan ini mengandung banyak pengajaran, saudara-saudara. Banyak sekali nasihat, ya, seperti di Amsal itu, ya. Saya coba baca, kita sama-sama baca Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, jelas sekali, saudara-saudara, di firman Tuhan pada Amsal 10 ayat 17 mengatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, dia pasti tersesat, saudara-saudara. Jadi kita selalu diingatkan akan firman Tuhan yang selalu mendidik kita, mengajarkan kita untuk menentukan jalan hidup kita agar tetap selalu dalam hidup yang benar. Kalau kita mengabaikan, saudara-saudara, kita pasti akan jatuh, kita akan tersesat. Tapi bila kita mengingat akan ajaran, didikan, dan kita mengindahkannya atau kita menerapkan dalam kehidupan kita, apa yang kita dapat adalah kehidupan, saudara-saudara. Haleluya. Kita bisa lihat, ya, mungkin ada di sekitar kita, tetangga kita, di mana kita sudah persiapkan diri kita untuk datang beribadah ke gereja, terus orang lain cuma duduk-duduk, ya, menikmati keadaan yang ada, santai-santai. Itu orang bisa lihat apakah itu arti dari kehidupan, saudara-saudara. Ya, tidak tahu berterima kasih, tidak ada rasa ucapan syukur, saudara-saudara. Ya, kita sebagai kita yang sudah setia kepada Tuhan, marilah kita tetap selalu mengingat akan ajaran. Kita seperti yang Ibu Menteri juga bilang, ya, pada khotbah tadi malam, senang, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di situ setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat pengajaran, kita selalu diingatkan, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak selalu diingatkan, kadang-kadang kita melenceng, kita sering belok kiri, belok kanan. Kita sudah lupa pada tujuan kita, saudara-saudara, ya, pada hidup yang kekal, berjalan dalam jalannya Tuhan, ya. Jadi saya baca, ya, saudara-saudara, dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara, ketika kita memilih jalan kehidupan itu lewat jalan Yesus Kristus sebagai firman Tuhan, sebagai pembimbing kita, apa yang menjadi jaminan dalam hidup kita, saudara-saudara? Ketika kita memilih jalan Yesus Kristus, kita harus percaya karena melalui Yesus Kristus, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu merupakan suatu jaminan, saudara-saudara. Ya, suatu jaminan bahwa kita akan dapat pergi ke rumah Bapa dengan melalui Tuhan Yesus. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesuslah adalah jalan kebenaran dan hidup, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus memilih jalan yang baik, jalan yang benar melalui Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan saya pada siang hari ini, dan saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Dan mari kita angkat pujian berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara boleh bilang haleluya? Beberapa hari yang lalu kami pergi ke rumah sakit bersama saudara Fendi dan istri untuk bersyukur Bu ini yang baru dioperasi kanan ya. Kanan. Mari kita membaca Kolose 4 ayat 14. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Saudara, apa itu tabib? Tabib itu dokter. Jadi saudara-saudara, sejak sebelum Yesus, ilmu kedokteran di tanah Palestina telah maju. Dan mengapa Yesus mengangkat salah seorang dokter untuk menulis? Dia menulis kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, dua kitab yang dia tulis. Saudara-saudara, itu artinya Tuhan Yesus mengakui
kerjaan itu. Sudah tahu bahwa ilmu-ilmu yang ada di dunia ini dipakai untuk hal-hal yang baik. Boleh bilang haleluya? Itu dia. Dan salah satunya adalah ilmu kedokteran. Saudara-saudara, saya percaya kita semua mengerti. Mengapa saya harus mengutip lagi? Karena dokter sampai baru selesai di operasi, saudara-saudara. Dan kalau yang menanganinya bukan dokter ya sudah, tentu tidak bisa jadi. Boleh bilang haleluya? Tetapi untung ada istrinya yang dengan cara yang tepat untuk mengajaknya ke rumah sakit. Saudara-saudara, kita kemenangan perempuan bertahun-tahun, 6 tahun dia sembunyikan dia penyakit kanker payudara. Saudara-saudara, setelah dia kurang payah, kok ada rombongan hamba Tuhan berdoa lalu minta dia pergi ke rumah sakit, baru dia mengaku. Tetapi untung masih bisa ditangani. Coba kalau ketika baru mulai dia pergi ke dokter, tentu dia tidak payah seperti itu. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, jadi kita jangan takut kepada dokter. Keliru kalau orang takut kepada dokter. Karena sejak Yesus ilmu kedokteran sudah maju, saudara-saudara. Tapi waktu itu masih pakai nama tabib, karena belum semaju sekarang. Sekarang sudah maju sekali. Tetapi bagaimanapun juga, saudara-saudara, Alkitab memberi batasan bahwa kehidupan itu memang dari Tuhan. Dan dokter apapun juga, dia cuma ngurus tubuh kita. Dia nggak ngurus jiwa kita, apalagi nggak ngurus roh kita. Dokter apapun juga, spesialis apapun juga, cuma ngurus tubuh kita, saudara-saudara. Dan terbatas, sekali lagi terbatas. Dokter tidak mampu beri kehidupan dalam hidup kita, saudara-saudara. Cuma Tuhan yang mampu memberi apa yang kita butuhkan. Boleh bilang haleluya? Dan dokter dan segala dokter adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, mari saya kembali kepada pembacaan tadi. Yohanes pasalnya yang ke 14. Saudara-saudara, dia bilang, akulah jalan. Ada 3 hal yang dia bilang, akulah jalan, the way, akulah kebenaran, the truth, dan akulah hidup, the life. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar jalan, saudara-saudara, sehingga orang boleh kesana kemari, saudara-saudara. Tetapi dia adalah jalan dan dia adalah kebenaran. Saudara boleh bilang haleluya? Dia ngajar kita jalan benar, jangan belok kiri, belok kanan, jangan seperti yang dikata. Di sana ada pesta, di sana ada ini, ada itu. Saudara, jangan, saudara. Karena jalan tanpa kebenaran, ngawur, saudara-saudara. Boleh bilang haleluya? Apalagi saudara-saudara, jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, kita tidak bisa pergi kemana-mana kalau kita mau hidup. Orang mesti pergi di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saudara-saudara, mana jalan yang Tuhan tunjukkan? Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara boleh bilang haleluya? Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ternyata jalan itu adalah pada Tuhan sendiri. Saudara boleh bilang haleluya? Dan dialah jalan itu sendiri, saudara-saudara. Bukan cuma jalan, kebenaran
hidup. Saudara-saudara, orang mau cari apa di dunia? Biar orang kaya, biar orang berhasil, biar orang kemana-mana, kalau tidak ada hidup, oh. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Datanglah beribadah, dan saudara pasti mengingat apa yang disampaikan di sini. Saudara pasti mengingat apa yang diucapkan, kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan, saudara-saudara. Dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, bukan cuma jalan, saudara-saudara. Kalau cuma jalan, semua jalan boleh orang jalani. Tapi ada jalan yang istimewa, jalan dan kebenaran. Bukan cuma itu, hidup menjamin keselamatan kita sampai Tuhan datang. Boleh bilang haleluya? Mari kita bangkit. Dan jalan kehidupan itulah Yesus. Aku percaya
sudah mereka berikan kebenaran firman Allah. Engkau tahu pergumulan hidup hamba-Mu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tolonglah dalam tugasnya sehari-hari, pekerjaannya sehari, kuatkan, jamin kesehatan keluarga mereka Tuhan, terutama Tuhan istrinya yang sering terganggu kesehatan Tuhan. Engkau tahu kerinduan mereka di dalam diri Engkau. Tolong Tuhan, jamah Tuhan, segala akal penyakit Engkau cabut, sehingga Tuhan keluarga ini selalu merasakan ada damai dan sukacita dalam rumah tangga. Tuhan berkati anak-anak mereka dalam studi mereka. Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami akan makan korban persembahan yang kedua. Allah tidak tempat yang tinggi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.